Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah kita bisa memulai awal tahun ini meskipun terbatas oleh jarak, tapi kita masih tetap bersama-sama dalam e-learning ya. Kali ini Bapak diamanatkan untuk mengajar pelajaran bahasa Arab di kelas ini. Tapi untuk kali ini Bapak tidak akan menggunakan buku paket yang dipakai oleh Kemenag ya. Bapak akan mengajar bahasa Arab di kelas ini menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang digunakan oleh pesantren modern Gontor. Kenapa Bapak menggunakan kitab ini? Karena Bapak pernah mempelajarinya waktu di pondok dan Bapak rasa metode yang ada di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah ini lebih mudah dibandingkan metode yang digunakan oleh buku Kemenag atau buku bahasa Arab yang biasa kita gunakan di sekolah. Jadi untuk kedepannya kita akan menggunakan kitab ini sebagai rujukan pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja, buku ini sudah Bapak cari referensi yang lain dan akhirnya Bapak mendapatkan aplikasi. Jadi buku ini sudah berupa aplikasi ya. Di sini kita akan mempelajari 12 bab selama 1 semester. Dan setiap babnya itu akan ada materi-materi pembelajaran bahasa Arab yang mungkin sudah pernah kalian temui sebelumnya. Jadi kalau sudah tahu mungkin hanya mempertegas, kalau belum tahu kita belajar bersama. Langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai bab pertama ya, atau ad-darsu al-awwal. Kita buka. Di sini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai muzakkar ya. Mungkin sebelumnya kalian sudah tahu mengenai isim di dalam bahasa Arab itu terbagi dua, ada muzakkar, ada muannas. Muzakkar itu untuk kata kerja laki-laki dan untuk laki-laki, atau mu'annas itu untuk perempuan. Jadi kita akan mempelajari tentang muzakkar dulu. Kemudian setelah mempelajari ini kalian dituntut untuk dapat mengenal tentang muzakkar. Nah, jadi kalian bisa membedakan mana muzakkar, mana mu'annas. Oh, ini kata muzakkar, yang ini mu'annas, seperti itu. Karena di dalam bahasa Arab itu dibedakan penggunaan kalimat untuk muzakkar dan untuk muannas. Tujuan yang ketiganya kalian itu untuk bisa menggunakan kata tunjuk atau isim isyarah ya. Ini dan itu, kalau dalam bahasa Arab hada dan dalika. Jadi kalian dituntut untuk bisa menggunakan kata tunjuk atau kata isyarat ke dalam muzakkar. Kemudian yang ketujuan yang keempat itu adalah kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai muzakkar. Jadi itu 4 tujuan yang harus kalian capai di bab pertama atau di darsu awal. Langsung kita masuk ke mufrodat. Di setiap bab kita akan mendapat mufrodat, dan mufrodat ini wajib kalian pelajari, wajib kalian hafalkan ya. Seperti di darsul awal ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 mufrodat. Berarti kalian harus menghafalkan ke-7 mufrodat ini. Kita akan dengarkan bagaimana cara pengucapan dari mufrodat tersebut. Silahkan kalian ulangi di rumah dengan suara yang lantang ya. Mulai dari mufrodat yang pertama. Kitabun, kitabun, kitabun. Lanjut ke mufrodat yang kedua. Qirtasun, qirtasun, qirtasun. Silakan diulangi. Mufrodat yang ketiga. Qalamu rasasin, qalamu rasasin, qalamu rasasin. Silakan diulangi. Maq'adun, maq'adun, maq'adun. Silakan diulangi. Kursiyun,
kursiyun, kursiyun. Silakan diulangi. Babun, babun, babun. Silakan diulangi. Maktabun, maktabun, maktabun. Oke, silakan diulangi. Ketujuh mufradat ini harus kalian hafal ya. Gambar yang di samping ini adalah arti dari mufradat-mufradat yang tadi kalian sebutkan. Oke. Setelah kalian hafalkan ketujuh mufradat ini, kemudian kita masuk ke contoh kalimat atau amsilatul jumlah. Di sini ada kata tanya dan jawaban di bawahnya. Yang pertama, ma hadza. Ditanya itu gambar yang sebelah sini. Ma hadza menanyakan gambar yang ada di sebelah sini. Jawabannya, hadza kitabun. Ini buku. Hadza kitabun. Ini buku. Jika buku tersebut jaraknya dekat dengan kita. Atau jawaban yang kedua, zalika kitabun. Zalika kitabun. Ini jika buku tersebut posisinya jauh dengan kita, maka kita menggunakan kata atau kalimat zalika. Hada untuk dekat, zalika untuk jauh. Jadi seperti itu. Contoh yang selanjutnya, ahadza maktabun. Kalau kata pertanyaan ini itu digunakan untuk memastikan. Ahadza maktabun artinya apakah ini meja? Ahadza maktabun, apakah ini meja? Itu untuk memastikan ini meja atau bukan. Maka jawabannya bisa dua. Bisa saja iya atau betul, tidak. Jadi jawaban yang pertama dari pertanyaan ahadza maktabun itu adalah na'am, hadza maktabun. Na'am itu artinya ya, hadza maktabun, ini meja. Atau na'am, zalika maktabun, ya, itu meja. Jika posisi meja itu jauh dari kita. Kalau dekat berarti menggunakan kata, nah betul, hadza. Atau apabila misalkan yang ditunjuk oleh sang penanya tadi itu bukan meja, tapi pensil, seperti gambar yang ada di sini, ya, yang ada di paling bawah ini, maka jawabannya jangan na'am. Karena pertanyaan dengan apa yang ditunjukkan itu berbeda. Dia bertanya meja, tapi yang ditunjukkannya adalah pensil. Maka jawaban yang kita ucapkan adalah la. La. La itu artinya tidak. La atau bukan. La. Zalika qalamur rasasin. Zalika qalamur rasasin. Itu pensil. Bukan, itu pensil. Karena gambarnya pensil. Jadi dari pertanyaan ahadza maktabun itu bisa menghasilkan dua jawaban. Yang pertama na'am atau la, sesuai dengan apa yang ditunjukkannya. Jika memang benar yang ditunjukkan dengan apa yang ditanyakan itu sesuai, maka jawabannya na'am. Tapi apabila yang ditunjukkan itu, ya, apabila yang ditunjukkan itu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, maka jawabannya la. Bisa dipahami anak-anak? Fahimtum? Fahimna? Oke, mantap. Yang pertama tadi mahadza itu sangat mudah sekali ya. Mahadza kitabun, atau yang ditunjuknya misalkan ini meja, mahadza hadza maktabun, atau posisinya ketika dia jauh, zalika maktabun, atau misalkan yang ditunjuknya pensil, mahadza hadza qalamur rasasin, atau zalika qalamu rasasin. Jadi dari contoh
yang diberikan ini, kalian harus bisa bertanya dan menjawab mengenai hal isim isyarah atau kata tunjuk hada dan dalika, dan juga bisa menjawab dari isim-isim muzakarnya. Contoh kitabun, maktabun, atau qalamur rasasin. Itu contoh dari jumlah yang berhubungan dengan isim isyarah dan isim muzakkar. Sekarang kalian perhatikan tugasnya atau pertanyaan dari bab pertama, ad-darsul awal. Lafid jawaban likulli su'alin fima ya'ti. Yang pertama, ma hadza, gambarnya ini, maka jawabannya hadza, apa ini? Kalian kan harus sudah hafal ini apa bahasa Arabnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, hadza, ini isi lagi, apa ini teh bahasa Arabnya? Kemudian jawabannya na'am, hadza, ini teh apa ya, harus tahu, kan tadi dihafalkan. Kita harus banyak menghafal kosakata, karena kunci bisa bahasa Arab itu bukan nilai kalian yang besar, bukan kalian bisa mengisi, tapi dengan banyaknya kosakata yang kalian hafalkan dan kemauan kalian menggunakan atau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua contohnya misalkan ma hadza, hadza apa ini? Zalika, ini apa? Jawabannya na'am zalika. Jika pertanyaannya dalika, maka jawabannya juga harus dalika. Jika pertanyaannya hada, maka jawabannya juga harus hada. Jadi harus sesuai dengan apa yang ditanyakan. Jangan sampai ini hada kemudian ininya dalika. Oke? Itu saja mungkin. Silahkan as'ilah ini yang dari darsul awal ini silahkan kalian kerjakan di kertas selembar, ditulis ulang semuanya bersama soalnya. Kalau bisa gambarnya juga di semuanya digambar, tidak perlu bagus-bagus, yang penting meusan rada kaharti. Kalau ini teh buku gitulah ya, jangan dibawa sulit. Di kertas selembar beri nama, kemudian beri kelas, di bawahnya jawaban beserta isinya. Itu saja mungkin teman-teman pelajaran bahasa Arab, materi pelajaran bahasa Arab untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di laman komen di bawah, biar bisa cepat kami respon dan bisa cepat kami jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo wae, assalamualaikum. Tenanawan.